Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sarung Pusaka. Kali ini kita akan membahas logo BHS atau cap BHS dari tahun ke tahun. Klasifikasi jadul, antik ataupun semacamnya itu sebenarnya bisa dilihat dari model logo pada tahun terbitannya. Walaupun saya tidak bisa secara pasti menyebutkan tahunnya, tapi insya Allah kita bisa mengidentifikasi dari ciri khas logo yang dimunculkan pada tahun pembuatannya atau pada masa waktu itu. Di sini ada beberapa macam logo BHS, dari yang terlama menurut saya sampai yang terbaru. Kebetulan saya memiliki koleksinya, alhamdulillah, walaupun cukup bersusah payah untuk mendapatkannya, alhamdulillah. Walaupun saya kira masih belum lengkap koleksi saya, tapi insya Allah bisa memberikan informasi tentang seberapakah jadul sarung yang kita miliki. Oke, teman-teman, kita akan coba dari yang pertama, yang menurut saya paling jadul, karena kalau saya lihat dari cap atau stempel yang tertera pada sarung BHS. Yang pertama, saya punya koleksi BHS dengan tulisan istimewa, benang double 140, Samarinda, sutra asli. Kenapa ini saya katakan yang paling jadul? Karena selama ini saya perhatikan hanya stempel yang ini, yang model kayak gini, ini yang saya rasa paling tua yang menggunakan stempel. Walaupun di bagian tumpal itu biasanya itu akan ada bordir atau songket BHS, tapi di sini belum ada, dan kualitas kainnya pun sangat lembut. Ini mengidentifikasikan bahwa sarung ini cukup tua, tapi sayang ini yang pakai kurang hati-hati. Ya, akhirnya membuat ada sedikit minus di bagian belakang. Ya, tapi tidak masalah. Ini juga namanya koleksi sarung BHS jadul. Ini yang pertama. Kalau masalah tahun saya tidak bisa pastikan ini tahun berapa, tapi yang jelas ini yang pertama yang menggunakan cap sebagai identitas sarung BHS. Terus yang kedua, di sini ada BHS juga, tapi ada sedikit perubahan dari yang awalnya hanya logo BHS dengan tulisan istimewa. Di tahun, mungkin beberapa tahun kemudian, BHS membuat stempel logo yang sedikit lengkap dengan bertuliskan benang 140/2 double Samarinda 100% BHS. Bedanya dari yang ini,
ini adalah terletak pada penggunaan penambahan tanda tangan. Ini artinya logo ini diciptakan setelah logo yang ini. Kenapa? Ya, identifikasinya itu dilihat dari penambahan tanda tangan. Ini belum ada penulisan nama, hanya sebatas tanda tangan. Ini cukup jadul juga, karena kalau sekarang itu sudah sulit menemukan koleksi yang capnya seperti ini. Oke kawan-kawan. Terus selanjutnya ada BHS motif apa, kurang paham saya motifnya. Kalau ini sih ini KDT, ini KKR kalau tidak salah. Ini motif yang seperti ini juga mengalami perubahan atau penambahan. Yang awalnya hanya tanda tangan, ya, tanda tangan, terus berubah atau ditambah lagi dengan tulisan nama. Ini nama Arab Latin, bacanya Abdurrauf Said Bahaswan. Ini owner dari Sarung BHS. Berarti ini generasi ketiga menurut saya yang dari segi pelabelan, ya. Kalau bukan tahun tapi pelabelan. Kalau masalah tahun pembuatan saya juga belum mendapatkan informasi, karena di situs resmi BHS juga tidak mencantumkan penjelasan penggunaan logo dari tahun ke tahun. Yang ada hanya masalah penggunaan tanda tangan. Itu perubahannya dari tahun 2016 kalau tidak salah. Terus selanjutnya ada logo BHS, stempel BHS sama keterangannya di atas, ya, benang double 140/2. Terus tanda tangan. Terus habis itu ada tulisan Arab Latin Abdurrauf Said Bahaswan. Ini nama ownernya, sama dengan yang ini. Perbedaannya adalah penggunaan logo, ya, bahan atau tambahan cap logo, ya, yang terbuat dari bahan bordir. Ini mengesankan eksklusivitas sebuah mahakarya dari BHS. Ini sudah masuk periode keempat atau masa keempat dari yang sebelum-sebelumnya. Terus lanjut lagi, sudah ada perubahan lagi. Yang awalnya tulisan nama itu bahasa Arab, ya, Arab Latin, ada juga perubahan di periode berikutnya atau masa produksi setelahnya. Kalau di atas masih sama, istimewa, benang double 140/2, ya. Ini 140/2. Terus perubahannya adalah pada nama pemilik, ya, Abdurrauf Bahaswan. Ini bisa jadi perubahan ini karena perubahan direktur atau komisaris. Karena sini namanya Abdurrahman, ya, Abdurrauf Bahaswan. Kalau di sini Abdurrauf Said Bahaswan, bisa saja ini karena ada perubahan manajemen di perusahaan BHS, bisa saja seperti itu. Terus logonya juga sama, di sini emblemnya
Ini lumayan besar ya, sama dengan yang ini. Terus selanjutnya periode yang setelahnya itu periode yang mengalami perubahan secara total dari model ataupun bentuk logo yang dibuat. Walaupun sama-sama menunjukkan identitas sarung BHS, tetapi ada perbedaan dari segi ukuran. Tulisannya sama di sini, cuman tidak ada tulisan istimewa di bawah simbol sarung BHS. Tanda tangan juga ada, nama juga ada. Terus perbedaannya lagi, ukuran emblem atau logo ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Kalau kawan-kawan kolektor itu menyebutnya ini logo besar ya, ini logo kecil. Kalau ini dikenalnya dengan logo Arab Latin karena perbedaannya di sini. Terus di sini kalau yang ini lebih dikenalnya logo besar. Terus ini adalah logo yang kecil. Nah, ini grade-nya silver. Itu grade kedua ya, karena di dalam istilah BHS itu ada 3 atau ada 4 ya grade. Grade silver itu adalah grade kedua setelah grade gold. Grade gold itu logonya ini berwarna keemasan, itu menunjukkan bahwa kualitasnya sempurna. Kalau ini bisa saja ada kekurangan dari segi ukuran atau dari segi kesempurnaan keseluruhan. Ya intinya ini adalah grade silver atau kedua, kualitas nomor 2. Terus selanjutnya mengalami perubahan ya. BHS dari tahun ke tahun selalu membuat inovasi baik dari segi motif ataupun corak ya, hingga BHS itu memiliki sebuah identitas tersendiri dikarenakan yang pertama kualitas bahan yang digunakan dari tahun ke tahun memang kualitasnya tetap yang terbaik. Terus yang kedua dari segi motifnya itu selalu unik. Inilah BHS yang disebut sebagai mahakarya terbaik. Yaitu wajar karena BHS memang kualitasnya bagus, bukan kita endorse, tapi ini kenyataan. Kualitas kain, kualitas motif dan corak yang ditimbulkan. Ini adalah generasi setelah generasi logo kecil. Kalau kawan-kawan kolektor itu menyebutnya, ini logo kecil. Setelah itu ada logo yang seperti ini. Ini banyak macam juga, tergantung dari grade atau kualitas sarung yang dihasilkan. Ada yang putih ya, capnya ini, emblemnya ini. Ada yang putih, ada yang warna seperti ini, emas. Ada juga yang warna hitam kombinasi agak kecoklatan di bawahnya. Ini kan agak kuning. Mungkin itu dari kualitas atau grade. Terus yang terakhir kualitas maksudnya logo yang terakhir yang terbaru 2021, 2020, 2021, 22. Nah, ini yang terakhir. Modelnya seperti ini. Perubahannya di mana? Nah, perubahannya itu terletak tadi saya jelaskan. Dari tahun-tahun sebelumnya BHS itu selalu membubuhkan tanda tangan di setiap produk. Itu menunjukkan bahwa mahakarya yang eksklusif ya. Artinya apa? Kualitasnya memang dipikirkan dengan sangat matang hingga layak untuk diberikan tanda tangan.
Dari tahun 2020 sampai 2022 itu ada perubahan dari segi logo. Ini logonya sudah mulai seperti ini. Di sini juga ada keterangan Royal, ada yang signature, terus ada klasik, ada Cosmo, terus ada lagi excellent, ya. Tapi itu dituliskan di emblemnya. Tanda tangan itu tidak lagi dibubuhkan pada kualitas yang royal dengan grade silver, tapi yang di atasnya excellent, ya, signature, masterpiece itu dapat tanda tangan. Istilahnya udah bagus, ya, kualitasnya memang betul-betul bagus, eksklusif, barulah di situ ada tanda tangan di sini. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang bisa kita bahas dari kualitas sarung BHS, baik dari motif, terus bahan, terus nanti kita akan juga membahas masalah istilah FS dan MS, ya, full sutra dan misrace. Oke kawan-kawan, hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.